pastikan menang. Jenderal Agung, hebat! Jenderal Agung, hebat! Ikuti perintah utama Jenderal Jenen Xie Ling Xiao, 12 tahun bertugas bertempur ke seluruh negeri, menaklukkan 5 negara di utara Tang, berjasa besar untuk Tang kita. Jadikan Xie Ling Xiao Komandan Utara. Komandan Xi. Mulai hari ini, beri penghargaan Lin Xiao dapat penghormatan tertinggi Tang, pimpin pasukan. Kepala Komandan. Semua ini adalah hakmu. Lin Xiao, demi kemenangan perang di wilayah utara. Bertahun-tahun kamu belum pulang, bahkan keluargamu tidak tahu kamu berjuang untuk negara. Mereka tidak bisa merasakan kejayaanmu. Kamu marah sama aku. Sejak dulu sulit seimbang setia dan bakti. Tanpa negara, tak ada keluarga. Ling Xiao berjuang demi negara, tanpa penyesalan. Aku ingat beberapa hari lagi, ulang tahun 60 ayahmu. Tunanganmu itu pintar dan berani. Benar-benar hebat. Aku sudah memutuskan untuk mengangkatnya jadi petugas khusus, memimpin tim penjaga demi keamanan negara. Setelah acara selesai, bawa dia pulang untuk mengabdi negara. Terima kasih, Panglima Besar. Ling Xiao pamit dulu. Jenderal, Anda benar-benar mau pulang sendirian? Bahkan, mobil pun tak perlu disiapkan. Tidak, usah. Di medan perang, aku adalah jenderal. Di luar medan perang, aku cuma orang biasa. Saya pergi dulu. Jenderal memang tetap sederhana. Minum lagi. Kakak, kamu benar-benar beruntung ya. Ling Xiao sudah bertahan-tahan jadi tentara, cuman jadi ketua regu atau komandan kompi. Cuma memimpin belasan orang saja. Snowroll lain cerita, dia hebat banget. Dia jadi pengawal khusus Panglima Besar. Nanti ke ibu kota lindungi Panglima Besar. Benar, Lin Xiao sama Snowroll, kita jadi ikut kecipratan keberuntungan. Sebenarnya Ling Xiao justru yang beruntung, dapat pasangan hebat. Ayo, minum. Kak, Snowroll. Waduh, Snowroll. Tidak usah segan dong. Sebentar lagi kita bakal jadi satu keluarga. Ulang tahun ke-60, Tuan Xie. Hadiah. Semoga berkenan menerimanya. Barang-barang ini pamanku juga nggak butuh. Nggak usah sungkan. Nanti kamu bawa pulang aja. Sejujurnya, aku datang hari ini karena mau minta satu hal. Mohon bisa menyetujui. Ini bilang aja. Solo, kalau ada apa-apa, ngomong aja. Kami pasti setuju. Aku mau batalkan pertunangan. Loh, sebenarnya kamu ngomong apa sih? Tuan Xie, Nyonya Xie, terima kasih bantuan kalian dulu. Tanpa kalian, saya tidak punya kehormatan sekarang. Hari ini saya datang untuk membatalkan pertunangan dengan Xie, Ling Xiao. Mohon kalian berdua mau merestui. Sekarang, si Ling Xiao sudah nggak selevel dengan nona kami. Yao Kui. Zhu Lu, kamu tahu nggak di Dachang putus tunangan berarti apa? Begitu kamu batalin tunangan, keluarga Xie di Kabupaten Chang di Zhongzhou masih bisa dihormati nggak? Ling Xiao masih bisa dihargai nggak? Dulu keluarga saya pinjamkan 10.000. Hari ini nona kami balikin 50.000. Yang lebihnya anggap aja sebagai kompensasi buat keluarga saya. Suro. Sebenarnya maksud kalian apa sih? Nyonya Xie, Tuan Xie. Anak ini memang kurang saya didik, jadi agak kurang sopan. Nanti pasti akan saya ajari dengan baik. Xiao Cui, cepat minta maaf. Maaf. Tapi kalau nona kami datang untuk membatalkan pertunangan hari ini,
Itu juga demi kebaikan kedua keluarga. Sekarang nona kami sudah jadi petugas khusus yang diangkat langsung oleh komandan besar. Bahkan Tuan Muda Zhong dari keluarga besar Zhong di Zhongzhou juga sangat mengagumi nona kami. Xie Lingxiao sudah tidak selevel dengan nona kami. Xiao Tree, diam. Apa? Kamu memohon padamu. Dia memang mau menyerah soal pembatalan pertunangan. Tuan Xie, meski hari ini Anda berlutut di hadapan saya, pernikahan ini tetap akan saya batalkan. Anak, kamu sudah pulang. Anak, sudah pulang. Aku belum berbakti, membuat kalian menderita. Yang penting, kamu sudah pulang. Jiang Zuro, apa yang barusan kamu bilang? Aku sudah paham. Kamu merasa keluarga Xie nggak selevel sama kamu ya? Batalkan tunangan. Aku ulangi lagi untuk nona kami. Nona kami adalah pengawal khusus komandan utama. Cuma orang sehebat Tuan Muda Zhong yang pantas buat nona kami. Kamu, aku nggak mau nikahi Zhong. Orang yang akan ku jadi suami nanti pasti seorang pahlawan besar. Orang hebat. Menurutmu, orang seperti apa yang termasuk pahlawan besar? Seseorang komandan utara itu bertarung selatan utara menaklukkan segala wilayah keadilan. Benar, aku bukan siapa-siapa seperti kamu. Baik itu gubernur, militer, prajurit tanpa nama pun bertarung di medan perang. Melindungi tanah air, berjuang untuk negara. Apa bedanya? Aku tahu kamu kecewa karena pertunanganmu dibatalkan. Tapi perbedaan di antara kita nyata. Tak peduli apa yang kamu bilang. Kamu kenapa tertawa? Pahlawan besar yang kamu kagumi? Hebat. Hebat. Apakah dia akan memilihmu? Pahlawan seperti gubernur militer Zhenbei memang terlalu tinggi bagiku. Tapi aku, Jiang Zuru, tidak akan menikah denganmu. Aku hanya akan menikah dengan seorang pahlawan. Anakku tidak beruntung. Xie Lingxiao, hari ini kamu membatalkan pertunangan. Mungkin nona kami masih bisa memberi keluargamu beberapa puluh ribu lagi. Kalau tidak, hati-hati. Aku Jiang Zuru bukan orang Wang Enfui. Kebaikan Tuan dan Nyonya Xie padaku. Aku selalu ingat hanya soal pernikahan. Zuru tidak bisa kekal. Saya rela menebusnya dengan seluruh harta saya. Kalau kurang, bilang saja. Saya akan penuhi. Tapi untuk pernikahan ini, saya harus membatalkannya. Keluarga Xie tidak butuh. Burung kecil mana tahu. Cita-cita burung Raja Wali. Mereka yang gugur di medan perang. Yang mati dibalut kulit kuda. Apakah mereka bukan pahlawan? Terserah kamu bilang apa. Zhao Kui. Jiang Zuro, hari ini aku menceraikanmu. Bukan kamu yang membatalkan pertunangan. Kamu, aku ingatkan, jangan menyesal atas apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu sama sekali tidak tahu siapa aku, Xie Lingxiao. Kamu tidak tahu perasaanku pada Dachang. Apa artinya? Bukan Zhongzhou, bahkan seluruh Dachang. Aku tetap bisa disebut pahlawan. Zilingxiao, hakmu menceraikanku. Aku pengawal khusus Dachang. Apa hakmu pahlawan di depanku? Meski harus putus. Itu kehendakku, bukan keinginanmu. Surat cerai ini tidak akan aku terima. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Xie Lingxiao, jangan seenaknya bicara besar di sini. Kusi waktu sedikit lagi buat kau pikirkan. 3 hari, aku akan adakan pertandingan bela diri di Changnan. Waktu itu kau bisa datang dan lihat sendiri. Apa itu pahlawan sejati? Aku tahu kamu pasti belum rela. Tapi jarak di antara kita tidak bisa diubah. Kalau tidak terima, datang saja bertarung. Anakku. Ini semua karena ayah tidak mampu. Kamu sudah berjuang untuk negara lebih dari 10 tahun.
Kehormatan keluarga Xie tidak akan hilang hanya karena seorang wanita membatalkan pernikahan. Di sana lagi ngapain pengawal khusus Cingfeng? Adakan lomba tanding cari bakat. Kalahin dia, bisa nikahin dia. Ada gitu. Lihat, lihat. Hari ini aku adakan turnamen di sini. Untuk memilih pemimpin utama dan mencari jodoh lewat pertarungan. Kalau ada yang mengalahkanku, bisa bekerja bersamaku di ibu kota. Berjuang demi negara, lindungi lumbung besar, aku akan memberikan seluruh hartaku sebagai mas kawin. Hadiah sebesar ini. Nggak tahu siapa yang bisa dapat. Hahaha, Nona. Akulah pahlawan yang kamu cari. Baik, ayo kita coba. Tenang saja, aku nggak akan main kasar. Aku tahu cara menghormati wanita. Selanjutnya, yang naik ke panggung, semoga punya kemampuan sungguhan. Fang Jia Ran dari utara kota mohon petunjuk. Bukan Tuan Fang, dia datang. Hari ini seru. Kabarnya Tuan Fang memang satria muda. Kira-kira bisa nggak ya kalahkan pengawal kita? Ayo, satu lagi. Wah, di sana rame banget, Kak. Kita juga lihat yuk, Ajo. Cepetan, minggir dulu, makasih. Gawat, aku lupa. Hari ini hari kakak Zoro bikin tantangan. Kak. Silakan pahlawan berikutnya. Hari ini, aku, Jiang Zoro, menunggu pahlawan yang bisa mengalahkanku. Biar aku. Kak, mereka siapa sih? Kok rasanya beda sama kita? 中一人。 Pemimpin tertingginya Changguo malah mengangkat perempuan jadi pengawal istimewa. Kalau aku ngalahin kamu, penguasa Changguo mau taruh muka di mana? Siapa? Turun. Jangan! Omak bertarung! Jiang! Hei, Nona, kamu mulai duluan. Aku kasih kamu beberapa jurus, biar nanti nggak dibilang aku nindas perempuan. Tenang. Aku nggak akan balas. Ayo. Baik. Jiang Shuirou kalah. Nona, kamu masih bisa lebih keras lagi. Tinjuan kecilmu itu nggak terasa sama sekali. Haha. Wanita Korea. Kalau aku bisa bawa kamu ke negara Dongqing, jadi pacarku di Dongqing. Aku pasti disebut jagoan. Gawat, tempat latihan dalam bahaya. Iya, serangannya sama sekali nggak terasa. Haha, aku meremehkan kamu. Tendanganmu lumayan juga. Ayo, lagi. Cantik, kecil. Biar aku kasih kamu kesempatan lagi. Soalnya pukulanmu rasanya cuma kayak pijat. Enak banget, hahaha. Jangan harap. Mau melawan? Selanjutnya, giliran aku. Ledak. Aduh. Aku menang. Bagaimana, Nona? Mau nggak ikut aku pulang? Jadi wanitaku? Kata Dongyi, jangan harap. Masih mau melawan? Oke, aku kasih satu kesempatan. Hari ini, semua yang ada di sini,
Kalau ada yang bisa kalahin aku, Nona ini nggak jadi milikku, aku kembalikan ke kalian. Ayo, pergi. Kakak, kita langsung pergi. Kasih dulu gimana? Memang urusannya sama kita. Apa? Negara Chang sebesar ini. Isinya cuma pengecut yang takut mati. Dengar, aku ini pendekar dari negara Donggi, Kui Wuxuan. Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian orang-orang Chang yang lemah. Bikin kalian lihat hebatnya pendekar Donggi. Hari ini kakek berdiri di sini menunggu tantangan kalian. Bahkan orang kaya begini saja bisa jadi pengawal khusus. Tampaknya negara Chang cuma punya jurus kosong, serangga semua. Minggir, minggir, minggir. Minggir semuanya, biar aku saja. Negeri kecil dongeng berani ribut. Bincang, hari ini harus aku ajar. Akhirnya ada yang berani datang. Veteran tim harimau Shujahan. Mohon petunjuk. Kamu cari mati. Kok bisa sekuat ini? Tim naga harimau lemah banget. Kamu bahkan kalah sama wanita ini. Benar, negara Chang memang cuma jago gaya. Dongji akan menaklukkanmu. Kamu pasti akan hancur, cepat atau lambat. Orang Dongji kecil berani menghina Chang. Bagus. Kamu buatku marah. Selanjutnya, aku akan buat kematianmu sangat menyakitkan. Bertarung ya bertarung, ngapain gaya? Itu, iya, Putra Lin Santai. Halah. Peran. Ngapain dia? Naik ke atas. Saudara kecil, jangan nekat. Kalau terus begini, kamu bisa mati dipukuli. Cepat turun. Turun aja. Ini beda biasa. Ngaku kalah nggak malu. Orang Dongyi ini kejam banget. Kalau terus begini, dia akan mati. Hari ini, meski aku mati, aku nggak akan pernah biarkan mereka menghina negara Dachang. Sekarang, hasil perjuangan berdarah para prajurit. Ayahku walau gugur di medan perang. Jadi, hari ini, meski aku mati, aku tetap harus lindungi negara Ogura. Aku lawan kamu. Jangan bunuh diri. Mau pamer apa sih? Bersumpah demi langit dan bumi. Demi rakyat hidup. Meneruskan ajaran para bijak. Kedamaian abadi. Berkorban demi negara. Aku mati tanpa penyesalan. Orang Jepang, rasakan gue! HMPHQ. Gak mood buat main sama lo. Di Madam. Cuma komandan yang terkenal itu dianggap pahlawan. Pejuang gugur, medan perang, dan dikafani kulit. Juga bukan pahlawan. Ada apa? Nona, kamu jadi kasihan ya? Padahal aku baru saja pemanasan. Aduh. Siapa serang gue? Apa? Berani buat tak berani ngaku? Kalau berani, keluar sini hadapi gue langsung. Oh,
Kok kamu ada di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kamu cepat turun. Xie Lingxiu, dengar aku. Cepat turun. Aku kesini buat janji 3 hari sama kamu. Lagi pula, sekarang apapun yang aku lakukan, itu hakku. Aku belum terima surat cerai dari kamu. Jadi sekarang aku masih tunanganmu. Aku perintahin kamu. Cepat turun. Kalau kamu tahu aku tunanganmu, nyuruh aku di depan banyak orang. Apa kamu mau semua orang tahu? Xie Lingxiu, takut istri. Sekarang bukan waktunya. Kamu so berani. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, bagaimana dengan paman, bibi dan adikmu? Aku tahu batasanku. Kurang Yi. Apa kekuatan Dachang menaklukkan negara-negara utara belum membuat kalian sadar? Masih berani? Xie Lingxiu, ngapain, senior? Diam-diam membantuin. Itu senjata orang lain. Jangan sentuh. Iya juga. Menangmu gak perlu pakai senjata. Masa kekuatan Dachang menaklukkan negara-negara utara? Kalian gak sadar? Masih berani sombong aja? Kapan dia jadi sehebat ini? Kamu udah bikin aku marah! Kayaknya aku pernah lihat jurus ini. Kelihatan familiar. Sebenarnya dia siapa? Ayo, pergi. Dengar. Jadi, pahlawan yang selama ini ku cari, ternyata dia... Tunggu, apa aku benar-benar salah? Utusan Tongi sudah datang. Cepat, silakan masuk. Tuan Jo, ada apa ini? Kenapa terluka begini? Ayo, bangun cepat. Sialan orang Changwu. Adik terluka parah. Setelah ambil Changwu, basmi seluruh klan mereka. Cuigan, ribuan di gunung. Pelakunya, bantu! Balas dendammu. Benar-benar keterlaluan. Aku nggak nyangka Kabupaten Changnan kecil punya orang hebat. Betul. Kejadiannya begini. Oh, orang itu namanya Xie Lingxiao. Tunangan. Sejujurnya, aku juga suka sama perempuan itu. Tapi tenang saja. Aku nggak akan bikin rencana besar kalian terhambat hanya karena masalah ini. Baik, kamu tahu siapa sebenarnya Xie Lingxiao itu? Setahu saya, Xie Lingxiao cuma tentara biasa di pasukan ekspedisi. Sekarang paling jadi komandan kompi. Ilmu bela dirinya sehebat itu. Semua perlakuan buruk hari harus dia balas 2 kali lipat. Bupati, saya punya satu kesempatan. Lingxiao, terserah Anda. Oh, katakan saja langsung. Jiro, kenapa kamu di sini? Jangan berdiri di luar. Cepat masuk. Nak, hari ini kamu datang untuk batalkan pertunangan? Lupakan saja. Memang Shouwan di keluarga kami kurang beruntung. Jadi, Shiro hari ini bukan untuk membatalkan pertunangan. Ya, Shiro hari ini datang minta maaf. Minta maaf. Oh, Shiro datang ya. Ayo masuk, makan bareng. Cepat. Anak itu, dengar dulu ya. Kamu dan Lingxiao nggak
Enggak berjodoh. Kami lihat kamu tumbuh besar. Ini keluargamu. Kalau ada apa-apa, cerita aja ke kami. Saya dan Bibi pasti bantu kamu. Ada apa ini? Shiro, jangan nangis. Ya, jangan-jangan Ling Xiao nakal sama kamu. Ceritain ke aku, biar aku tegur dia. Kamu barusan ngapain sama Zero? Paman, bukan salah Ling Xiao. Nak, jangan gitu. Cepat bangun. Salahku. Paman, maaf. Ini. Dan juga Ling Xiao, maaf. Ling Xiao, kata-kata yang kuucapkan padamu. Salahku. Aku seharusnya menantu Xie, tapi malah mempermalukannya, membuatmu susah. Aku minta maaf padamu. Jangan minta maaf. Cuma saja pengawal pribadi komandan besar. Pandanganmu harusnya nggak sempit. Siapapun yang melindungi negara adalah pahlawan. Bukan begitu. Apa-apaan sih ini? Kok sampai gadis muda disuruh berlutut begini? Kita nggak ada tradisi begitu. Cepat patuh swear. Berdiri. Ayo, cepatlah. Jangan lambat-lambat ya. Halo semuanya. Jang Zulong, batalkan pertunangan. Aku janji, mulai sekarang keluarga kita tidak saling utang. Ya, kamu ngomong apa sih? Zuer, sini. Duduk makan dulu. Jangan hiraukan anak itu. Cukup, ada masalah apa? Biar paman sama tante yang bantu kamu. Menurutku, Shiro, baik. hari ini bukan batal lamaran. Maka kita putuskan saja hari ini. Setuju. Ayah, ibu, jangan ngomong gitu. Dasar anak bandel. Apa yang dibilang ibu salah? Lagi pula, orang tua sudah menentukan. Perjodohan sudah diatur. Nikahmu. Aku dan ibumu masa nggak bisa ambil keputusan? Semuanya tergantung ayah dan ibu. Halo kakak ipar. Ayo makan. Biar aku tanya keluarga ini dulu. Kak, ayo pergi. Kita baru saja diusir. Aku nggak mau kamu dipukul lagi. Tidak apa-apa, aku coba lagi. Kalau masih nggak dapat makanan, ibu nanti tolong kasih kami makanan. Ya, aku dan adikku sudah 2 hari nggak makan. Tolong kasih makanan. Boleh nggak? Aku nggak makan. Kenapa nggak mau makan? Kok makanannya nggak cocok ya? Lisan, aku mau bawa pulang buat mama. Mamaku udah 2 hari hampir nggak makan. Anak ini benar-benar pengertian. Tenang aja, makan aja. Nanti masih banyak, bisa kalian bawa pulang buat mama ya. Kalian benar-benar baik. Nak, mamamu kenapa? Mama aku sakit. Tidur di tempat tidur. Udah nggak ada cara lain. Aku sama adik minta makanan. Mereka semua nggak mau ngasih. Terus, ayahmu? Ayahku sudah meninggal. Gugur di medan perang. Gugur. Prajurit kacang yang gugur dapat santunan besar. Kenapa mereka susah? Ayo, coba. Ini enak banget loh. Nih, Yao, Kita bawa pulang dulu buat mama. Boleh? Kamu namanya Jauh.
Yo. Kalian mau ajak aku main ke rumah kalian? Mungkin aku bisa bantu kalian. Kakak, aku percaya sama kamu. Kamu orang baik, antar kamu. Ibu, ini kue dari kakak itu. Silakan makan sedikit. Kakak ipar, gak usah berdiri. Coba makan dulu ya. Kamu nggak mau makan. Kalian aja makan, aku nggak mau makan. Ibu, sudah 3 hari kamu nggak makan. Makan sedikit ya. Tidak apa-apa. Ibu nggak lapar. Ibu nggak mau jadi beban kalian lagi. Kakak ipar, makanlah sedikit. Kalau kurang, aku bisa belikan lagi. Alhamdulillah. Kalian benar-benar orang baik. Kakak, ipar. Aku baru tahu ayah anak-anak gugur di medan perang. Menurut hukum Dajjal, keluarga tentara yang gugur akan mendapat uang santunan. Cukup untuk hidup tenang, apalagi ayah anak-anak pernah jadi komandan kompi. Kenapa hidup kalian begitu susah? Mas, kata-kata itu jangan asal ucap. Kalau tidak bicara, mungkin kami masih bisa bertahan. Tapi kalau bicara bisa-bisa, kami juga tidak selamat. Kakak Ipar, tenang saja. Ceritakan padaku. Aku pasti akan membela kalian. Benar, kakak ipar, dia dari militer. Aku juga petugas keamanan khusus. Ada apa? Bilang saja, kami pasti bisa bantu kamu. Kakak ipar, lihat nih. Bentuk rencananya seperti ini. Sebenarnya dia siapa? Kamu seorang perwira. Bisa bantu saya. Aku pasti bantu. Sekarang bisa bicara. Kakak Ipar, Anda adalah istri prajurit yang gugur. Itu berarti keluarga saya, Xie Lingxiao. Memang benar. Ada santunan yang lumayan besar. Tapi kami sama sekali belum pernah menerimanya. Belum diterima oleh kalian. Bukan cuma nggak diterima. Uang yang tersisa pun mereka tipu dari kami. Katanya, buat biaya pemakaman suami saya. Beberapa tahun ini, kesehatan saya terus menurun. Saya selalu sakit. Nggak bisa cari uang. Yang susah ya 2 anak saya. Menurut hukum Dajjal, istri dan anak prajurit yang gugur boleh berobat gratis. Kenapa tidak ke rumah sakit? Sudah, tapi mereka bilang santunan itu nggak ada. Sebenarnya saya tahu uang itu memang ada. Tapi kita sudah dijahatin sama mereka. Dan orang-orang ini Benar-benar gak punya aturan. Kakak Ipar, siapa yang nyolong uang santunan kalian? Saya pasti berikan. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Sudah telat seminggu, kapan uangnya dibayar? Paman, bukannya bulan lalu aku baru saja bayar. Itu untuk sewa 3 bulan. Itu bulan lalu. Sekarang sewa naik. Bayar. Bayar nggak? Keluar, kasih tempat. Kami lagi nggak ada uang. Bisa kasih waktu beberapa hari lagi nggak? Bisa saja. Tapi anak 2 ini jadi jaminan utang. Tidak! Jangan! Wah, anak perempuan ini cantik juga, saudara kamu. Gini, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Suruh dia mau jadi pacar simpananku. Bukan. Bulan ini, sewa tahun ini juga gratis. Buat kamu.
sakit banget. Setahu saya, tanah ini milik pemerintah. Siapa yang kasih izin kalian pungut sewa di sini? Kamu berani nyentuh aku. Aku dikirim kakak sepupu nagih uang. Nggak suka. Ngadu ke kakakku. Berani. Sepupu? Siapa? Saya. Aku dari keluarga Zhong di Zhongzhou. Di wilayah sini. Siapapun. Kalau ketemu aku, pasti hormat. Oh, dari keluarga Zhang. Kayaknya yang korupsi uang bantuan kalian juga mereka masalah. Pasti aku harus mau uang kan? Kasih. Pintar. Tahu situasi. Pajak. 21. Nah, ini. Kamu. Berani pukul aku. Jangan menyesal. Katakan nama sepupu kamu. Kalau nggak bilang, nggak ada yang bisa nolong kamu hari ini. Pukul aku. Sepupu nggak ampuni kamu. Di seluruh Changnan, di Zhongzhou. Kamu nggak punya kuburan. Aku nggak bisa dikubur. Aku harus copot lenganmu dulu. Coba, tangan. Aku bilang. Bilang, itu sepupuku. Zhang Sedang. Dia yang suruh aku datang. Menagih uang. 90% uangnya harus disetor ke dia. Soal santunan yang kalian sebut, aku benar-benar nggak tahu. Nggak tahu. Tunggu sebentar. Aku dengar. Kabarnya mereka mau bongkar makam pahlawan yang gugur buat bangun perumahan baru. Benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya bongkar makam para prajurit Tang. Panglima besar menghormati pahlawan gugur sebagai upacara negara. Kalian mau bongkar makam mereka? Kapan mulai aksinya? Katanya malam ini mulai. Berhenti. Kalian mau apa? Lepaskan. Kalian ngapain? Jangan bongkar ini. Ini adalah tempat peringatan prajurit gugur. Kalian gak takut hukum lagi. Anakku gugur di medan perang. Sekarang bahkan gak dikasih tempat buat istirahat. Kalian gini bikin para prajurit sedih. Kalau kalian berani bongkar lagi, aku mati di sini. Tiange, aku nggak bisa biarin kamu nggak bisa pulang. Ini tempat peringatan prajurit gugur. Jadi izin langsung dari komandan besar. Kalau kalian bongkar, aku bakal lapor ke Shandu, biar kalian susah sendiri. Mau lapor aku. Hei, dia. Mereka mau lapor aku. Aduh, aku takut banget. Ciao. Tunggu, aku bocor. Kata keluarga Zhong hukum dinasti Tang. Harus dibongkar. Ya, harus usir mereka. Berhenti. Kalian gak boleh kayak gini. Tolong, ada orang. Tolong, selamatkan aku. Apa? Kamu. Ini tempat tahananku. Hari ini, aku siap bertaruhkan nyawa. Aku nggak akan biarkan kalian dapat keuntungan sedikit pun. Mau mati? Gua gak percaya. Di pusat kota ini, kalian berani lawan keluarga Zhang. Hajar mereka sampai habis. Ada apa? Gua tanggung. Tolong. Shiro, kenapa? Datang. Bapak Ibu, jangan emosi. Kalau terluka, aku nggak bisa bertanggung jawab pada prajurit yang gugur.
Serahkan urusan di sini padaku. Aku pasti akan memberi kalian jawaban yang memuaskan. Terus terang, aku juga seorang tentara. Jadi aku nggak biarin siapapun menghina orang di militer kita. Senjata, dacang. Kamu tunangan Xiao nggak berguna. Itu minggir! Berani-berani ya kamu memukulku. Siapa yang kasih kalian nyali? Berani mengganggu makam para prajurit dacang dan melukai keluarga para prajurit dacang? Kalian sudah gila ya? Prajurit dacang bertempur untuk negara 12 tahun, rela berkorban. Karena itu, dacang sehebat sekarang. Kalian malah mengganggu tempat peristirahatan mereka. Siapa yang membuat kalian seberani? Kalau banyak bicara, tangkap dia! Siapa berani sentuh dia? Shuero, apa yang kamu lakukan? Baiklah, kalau begitu, aku akan tunjukkan siapa pasangan terbaik buat. Tunggu dulu. Zoro, Papa Mama suruh aku bawa kamu ke sini. Bukan supaya kamu ikut berkelahi atau bertengkar. Apalagi kamu pakai rok, semakin gak praktis. Tinggal berdiri di samping, nonton saja. Gak apa-apa. Lagi ngapain sih? Tangkap dia! Dapat 100.000! Oh. Aku bilang, kalau kamu berani mendekat, kamu bakal mati. Orangnya Xuepoyan ada di luar. Masa kamu berani cari masalah sama Xu Fangyi juga? Kamu beneran mau nyeret keluarga Zhong juga ke dalam masalah? Panggil nama lengkapku. Kita nggak sedekat itu. Zhang Zhitou. Perbuatanmu udah keterlaluan. Kamu mau ngapain? Pak Menteri, keluarga Jiang nyalahgunain uang yang Bapak kasih. Berani bongkar rumah. Leluhur Jiang. Ling Xiao juga ada di sini. Vivian, aku bakal bunuh kamu. Aku pasti bunuh kamu. Dari pasukan patroli ya? Aku mau lihat apakah pasukan patroli benar-benar bisa nyelamatin kamu. Baik. Kalau kamu berani, jangan pergi. Tetap di sini saja. Aku bikin kamu nyesel. Enggak. Udah, kamu cepat pergi. Kita nggak mungkin lawan orang-orang besar ini. Pergi saja. Kita nggak butuh bantuanmu. Terima kasih. Silakan pergi. Iya, muda. Walaupun kamu hebat, pasukan patroli itu punya senjata. Cepat pergi! Pergi. Cepat. Sergi, Mau pergi kemana? Paman. Masih belum bangun. Dasar nggak berguna. Anak ini nggak cuma cegah kami bongkar lapak, dia juga berani pukul orang. Lihat, urusan sekecil ini saja kamu nggak beres. Sendirian. Kita bikin kalian sebanyak ini tumbang? Ekspansi dan tarik. Kayaknya badanmu sebentar lagi bakal jebol deh. Iya, aku. Komandan patroli. Lawan saya. Saya akan tunjukkan akibatnya pada kalian. Orang ini memukul orang lain. Pengawal. Awak ke Jingwei. Tunggu dulu. Patroli Zhongzhou menangkap tanpa alasan. Kami hanya membela diri. Membela diri? Lepaskan. Mau pergi. Berani tangkap Xie Ling Xiao. Cari mati. Pak Menteri, butuh bantuan saya? Pembelaan diri yang sah. Ngapain banyak omong? Bawa. Aku mau lihat siapa yang berani. Saya pengawal khusus Enggil, Engging Tingfeng. Aku perintahkan kamu tidak boleh sentuh dia. Yang lakukan tidak salah. Pengawal khusus? Pengawal khusus pun gak bisa ganggu kami patroli dan menegakkan hukum. Lagian, kamu cuma pengawal khusus rendahan. Urusan patroli bukan hak kamu. Kamu gak berhak perintah aku. Minggir, sekarang juga. Kamu? Kalau enggak, kamu juga ikut saya tangkap. Kalian nggak bisa tangkap dia. Dia nggak salah. Kalian nggak boleh seenaknya. Kalian itu dari patroli. Jangan bantu yang salah. Jangan tangkap dia. Tangkap aku saja. Kalian mau berhadapan sama patroli? Yakin? Yakin. Tangkap kalian semua. Tangkap kami. Tangkap. Xie Ling Xiao. Lu kecewakan warga. Baik. Kalau kalian emang sudah nggak peduli sama hidup kalian,
Bawa semua anggota patroli ke sini. Tangkap! Mereka semua! Parani, Siapa yang berani? Sama pasukan ekspedisi Shen Ningyo, mohon izin pada Panglima Utama Jinbei. Salam hormat, Panglima Utama Jinbei. Apa? Ya, adalah Panglima Utama Jinbei. Panggil dia. Apa? Paman, mana mungkin dia panglima? Palsu. Termasuk orang-orangnya. Pasti juga palsu. Benar. Kamu palsu. Kalian semua juga palsu. Panglima nggak mungkin datang ke Zhongzhou. Berani sekali. Surat perintah Komandan Pasukan Ekspedisi Selatan, berani bilang ini palsu. Panglima, ampun! Panglima, ampun! Sekarang kalian masih mau tangkap aku? Tidak berani. Berani tangkap Panglima. Mau mati kamu, menghina Komandan. Pasukan 50.000 tidak setuju. Sekarang juga akan kubunuh kamu. tunggu sebentar. Biarkan mereka menerima hukuman hukum takang. Siap. Terima kasih, Kapten. Terima kasih, Kapten. Jia adalah komandan utara. Cepat. Salam bagi para pahlawan, setia dan berani membela negara. Salam hormat untuk semangat para prajurit abadi selamanya. Salam untuk kalian semua. Lindungi negeri kita. Jasa abadi. Para prajurit sekalian, Ling Xiao datang terlambat. Ini salah Ling Xiao. Nanti, kalau ada yang berani mengusik tempat peristirahatan prajurit Dachang, saya pasti tidak berdamai. Kepala Staf Shen Ningyo, bersujud pada para prajurit. Ini salah Ningyo. Tidak bisa melindungi jiwa kepahlawanan kalian. Mulai hari ini, Ningyo akan berusaha keras melindungi jiwa kepahlawanan kalian. Demi urusan ini, saya bersumpah disambar petir jika mengingkarinya. Terima kasih semuanya. Lindungi Dachang. Matahari, bulan, sungai abadi, Dachang abadi. Komandan, Zhongzhou kecil, ada orang berani. Aku pasti akan menangkap semua anggota keluarga. Cok, biar mereka mendapat balasan yang pantas. Jangan terburu-buru. Keluarga Jong pasti akan dihukum cepat atau lambat. Aku heran, keluarga Jong sekecil ini bisa berani sekali. Menurutku di belakang mereka pasti ada orang hebat kendalikan. Aku mau memberantas mereka semua sekaligus. Diselidiki, jangan gegabah dan membuat mereka curiga. Saya. Siapa? Kekuatan orang ini tak kalah dari aku. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kok bisa begitu? Ye, Chen, Ye, Yao, ibu kalian sudah dirawat di rumah sakit. Uang tunjangan dari militer juga akan segera cair. Selanjutnya, kalian berdua ada rencana apa? Kakak, kami mau jadi muridmu. Ingin jadi sahabat kamu, supaya bisa lindungi mama. Jadi, mau belajar sama aku? Kalian berdua, sanggup nggak hadapi kerasnya latihan tentara? Kami sanggup kok. Oke, mulai sekarang kalian jadi muridku. Mulai sekarang, kita bersama-sama lindungi Tang. Jie Chen, Jie Xiao. Salam guru. Bangun! Kalian harus ingat janji kalian. Shen Ningyo, mulai hari ini mereka jadi tanggung jawab. Disiplin mereka. Tuan, ada masalah. Ya Allah, leluhur keluarga Jiang, Tuan Muda, ditangkap. Shenzhen New Patroli juga dibawa pergi oleh mereka. Apa? Siapa yang lakukan ini? Tidak tahu. Mereka memblokir semua informasi. Kami kirim mata-mata, tetap tidak bisa lacak identitas mereka. Siapa yang melakukan ini? Orang
Shangdu, apakah semua yang kita lakukan sudah diketahui mereka? Sepertinya bukan. Dari kantor menteri juga belum ada kabar. Tapi masalah seperti ini muncul lagi. Harus lebih hati-hati. Kalau lengah, sedikit saja. Kalah. Total. Jadi, sekarang kita harus gimana? Suruh Ziheng berhenti dulu. Urusan santunan juga dihentikan. Kirim sedikit hati. Urusan menteri jangan ada kesalahan. Baik, kamu harus cari tahu keberadaan anak saya. Ya, Heji. Sinar, sarapan dulu. Ibu, lu pagi-pagi kok nggak lihat Sinar? Sinar pagi-pagi udah pergi beli kain sutra. Katanya kamu pulang mau dibikinin baju baru. Adikmu itu lebih sayang kamu daripada ibumu sendiri. Jenderal, ini surat Anda. Jenderal, saya menemukan keluarga Zhang tampaknya punya hubungan dengan Shangdu. Anehnya, uang santunan korupsi mereka tak ditemukan. Selain itu, keluarga Zhang beli senjata dan mesiu dikirim ke pinggiran Shangdu. Nona, kenapa buru-buru banget? Obatnya sudah dibeli. Ada yang kamu pikirin? Tidak, nggak ada. Xiaohui, kamu tahu kan? Aku paling benci dibohongi. Saya tidak berani. Silahkan Nona hukum saya. Baru saja di jalan pulang saya lihat orang itu. Milik Anda. Diam! Jangan bilang dia itu sampah! Kalau dia sampah, berarti nggak ada pahlawan di Dajjal. Itu adik perempuannya. Saya lihat dia ditangkap. Apa? Tunggu. Kamu benar-benar apa? Kamu bilang Xinger sudah diculik. Dia? Di mana? Cepat, antar aku ke sana. Xie berjasa padaku. Membatalkan pertunangan. Mengecewakan Lin Xiao. Tidak boleh biarkan Xinger celaka lagi. Ayo, cepat. Xinger? Diculik di sini ya? Iya. Kamu ke keluarga, Xie beritahu. Lin Xiao, aku akan menyelamatkan dia. Nona, tapi Anda mau pergi sendirian. Aku petugas keamanan dagang. Mereka nggak bisa lukai aku. Kamu cepat pergi. Oh, Pak Menteri, Anda datang. Samurai Jepang, Chu Shuan, Chu Ganghu. Salam hormat, Pak Menteri. Aset yang terpantau saat ini sekitar 100 juta yuan. Saat ini, aset yang tersedia sekitar 100 juta yuan. Cukup untuk membiayai seluruh pasukan 100.000 orang. Setelah semuanya selesai, keluarga Zhang akan jadi pahlawanku. Terima kasih. Negara Dongyi juga sudah mengumpulkan 100.000 pasukan. Dipimpin oleh Jenderal Tianma dari Dongyi. Siap masuk ke negara Chang untuk membantu Anda kapan saja. Jika berhasil, Dachang dan Dongying akan selalu berteman. Menunggu saya jadi pemimpin utama. 15 kota di selatan akan saya hadiahkan untuk negara Anda. Oh, ha. Saya mewakili Raja Negara Dongyu mengucapkan terima kasih. 3 hari lagi. Dengar perintahku. Datang Liwanian. Bos, cewek ini. Siapa dia sebenarnya? Kok mahal banget ya?
kebiasaan lama lo kumat lagi ya? Jangan nanya yang nggak perlu. Gimana kalau kita dulu? Mereka cuma mau dia hidup, nggak minta yang lain. Iya juga sih. Lama banget kita nggak ketemu cewek cakep begini. Jauh lebih keren dari istri gue di rumah. Ya, jelas lah. Kalian siapa? Jangan dekat. Bro, hari ini kita pesta daging nih. Adik maning. Siapa yang musuh gue? Zoom. Wah, ada cewek cantik lagi datang. Hari gila apa ini pada datang sendiri? Kita bakal bikin dia senang banget. Mau mati, ya? Kamu cari mati. Sen. Ayo, aku antar kamu pulang. Sepertinya kamu nggak boleh lama-lama di sini. Ayo. Mau mana? Kamu mau ngapain? Aku adalah agen khusus dari Datsa. Kalau berani serang, mau memicu perang antar dua negara? Aku nggak tertarik sama kamu. Yang aku mau adalah orang di belakangmu itu. Serahkan dia. Aku biarkan kamu pergi. Mimpi. Jangan salahkan aku kalau nanti kasar. Saran apa? Jangan ngeyel lagi. Selanjutnya, aku nggak bakal tahan-tahan lagi. Om, cepat. Aku tangani. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau. Kak, Suerong. Cepat pergi. Cepat. Jangan berdebat lagi. Yang aku pilihkan buatmu. Kakak. Kalian nggak apa-apa? Orang Tunggu. Sepertinya kalian pelupa. Tadi barusan aku bilang sudah lupa. Kok kamu lagi? Kenapa tiap kali kamu yang ganggu kami? Siapa yang menyuruh kalian? Ceritakan saja. Aku kasih kamu mati dengan terhormat. Orang Jepang apa? Mati tak menyerah. Itu keluarga Jang. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Tatap matamu udah ngungkap semuanya. Orang yang nggak mau jujur jatuh neraka. Kalian juga mau ikut? Aku cuma mau dengar yang jujur. Cepat bilang. Pahlawan. Ampun. Pahlawan. Ampun. Aku ngaku. Itu keluarga Jong. Semua ini ulah mereka. Ternyata benar. Keluarga Jong. Semuanya perintah dari keluarga Jong. Kalian, kamu, mulai sekarang jangan kerja buat orang asing lagi. Yang terakhir. Makasih pahlawan. Terima kasih. Saudara-saudara, mundur. Kamu terluka. Aku bawa kamu pulang buat diobati.
Makasih udah selamatin nyawaku. Terus, makasih udah info tepat waktu. Ini memang tugas aku sebagai agen khusus. Anggap aja balas budi ke keluargamu. Kita impas sekarang. Mulai sekarang, kita bisa jalan. Jengi, Shiro. Mau apa? Jangan gerak. Shower, jangan panik. Dia cuma luka luar kok. Aku suruh dokter resep obatnya. Lin, Xiao, kenapa kamu? Bukan salah Lin Xiao. Paman, aku sendiri yang kalah. Aduh, hubungan Shower dan Zoro akhirnya jadi lebih dekat. Kita nggak usah ikut-ikutan. Biar mereka berdua saja. Gitu loh, dibilang pikun, kamu masih nggak percaya. Kakak makin jago main catur. Adek bingung. Cengeng, merendah. Dulu waktu ayah masih ada, dia juga bilang, kamu jenius catur. Ngomong, ngajak main catur. Ada apa? Kamu memang gak pernah bisa lepas dari mata kakak ya? Sebenarnya, hari ini adik datang. Karena ada sesuatu yang bikin penasaran. Ini soal Xie Lin Xiao. Lin Xiao, ada apa sama dia? Zi Ling Xiao menangani tentara jasa besar Dajang luar biasa. Tapi dia tadinya besar. Buat Dajang itu belum tentu baik. Maksudmu? Gimana? Sekarang Xie Lin Xiao pegang kekuasaan militer. Takutnya akan mengancam kekuasaan keluarga Murong. Tidak mau jabatan pemimpin utama keluarga Murong. Jatuh di generasi kita. Jadi, apa yang mau kamu lakukan? Adik mohon pada kakak. Izinkan Xie Lin Xiao dapat kekayaan tak terbatas. Biarkan pensiun. Marong Chen. Adik mohon kepada Panglima Agung. Menkapot Zi Ling Xiao. Marong Chen, Xie Lin Xiao menenangkan wilayah utara, menundukkan negara lain, jasanya besar bagi Dajang. Kalau benar-benar kamu lakukan itu, Lin Xiao, pandanganku. Bagaimana rakyat memandangku? Aku ingat kamu adalah adikku. Tarik kembali ucapanmu tadi. Tidak permasalahkan. Kakak. Kata-kata adik tulus. Dari hati, Dongyi pasukan 100.000 di perbatasan Dajang. Tuntut Xie Lin Xiao dicopot. Jika tidak, Dongyi dan sekitarnya akan ancaman Dajang. Dajang sudah mengalami puluhan tahun peperangan. Tidak sanggup menghadapi kekacauan lagi. Adik hamba sekali lagi. Mohon kepada Panglima Agung. Keselamatan rakyat Dajang. Menkapot Xie Lin Xiao. Marong Chen, kamu benar-benar mengecewakan aku. Kalau mereka berhasil, semua negara akan langsung menyerang Dajang. Salah. Semua ini gara-gara Xie Lin Xiao. Kalau bukan karena dia Dajang dan sekitarnya, tenang. Jiao! Kamu mundur dulu. Aku capek. Tempat Jun terlalu jauh. Pak Menteri, kami sudah lakukan semua sesuai rencana. Nanti kalau berhasil, kalian semua punya jasa besar. Putramu jamin dia pulang. Baik, terima kasih, Pak Menteri. Negeri ini harus milik keluarga Murong. Maaf, kakak.
peraturan pemimpin Dongyi mulai keluarga Zhong dan negara Dongyi. Tunjangan keluarga Zhong untuk penjelajahan maka berhubungan dengan Xiangdu sekarang juga terkait negara Dongyi. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Keluarga Zhong ahli Mesir. Sebenarnya mereka mau apa? Lin Xiao, kamu ngapain? Bah, ada masalah besar di Xiangdu. Aku harus segera balik. Kalau enggak, akibatnya parah. Tunggu. Sebentar. Biar aku ikut kamu. Luka kamu belum sembuh. Istirahat dulu aja. Sampai jumpa. Aku adalah petugas khusus yang diangkat langsung oleh pemimpin tertinggi. Kalau pemimpin ada masalah, melindunginya itu tugas aku. Tahu. Tebak. Kamu buru balik Shandu, pasti ada masalah besar. Kalau sampai kamu setegang ini, pasti soal pemimpin tertinggi. Aku ikut kamu. Aku dengan sungguhan janji. Niscaya tidak akan pernah menjadi beban yang memberatkanmu, Tuan Komandan Utara yang dihormati. Komandan, ada masalah. Menteri bawa pasukan di gerbang utara. Istana kacau. Apa? Kamu bilang, menteri datang bawa pasukan, dia mau apa? Komandan, orang bilang menteri... Mau apa? Tak katakan. Menteri mau jadi komandan besar. Tidak mungkin. Adikku nggak mungkin berbuat begini ke aku. Mana para pengawalku? Komandan, pengawal juga berpihak menteri. Sebaiknya Anda segera pergi. Asal Anda bisa pergi dan temui Panglima Utara. Masih ada harapan. Aku nggak bisa pergi. Istana ini milikku. Negeri ini juga milikku. Masa aku harus lari? Aku Komandan Besarday Tasso. Sekarang para pemberontak sudah kacaukan negara. Siapa mau ikut aku melawan para pengkhianat? Kami siap ikut komandan besar. Kakak, pasukanku sudah tiba di Xiangdu. Ada 30.000 orang. Hari ini, bahkan dewa pun tak bisa menolong kita. Tapi, bagaimanapun, kita ini kakak adik kandung. Aku tak ingin berperang melawan. Turun tahta. Aku jamin hidupmu sejahtera dan mulia. Kenapa? Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Aku ingin agar kerajaan keluarga Murong abadi selamanya. Keluarga Murong kita tak pernah menyerah. Hanya ada jiwa pejuang yang gugur. Aku tak takut bertarung. Kenapa harus begini? Kakak, kamu tahu, aku tidak akan membunuh. Kenapa? Ini adalah wasiat kepala Komandan Chen. Sebelum meninggal, beliau menyerahkan jabatan komandan pada putri sulungnya. Tapi tetap menyerahkan wasiatnya padaku. Jika putri sulungnya tidak bisa menjalankan tugas besar, maka pemilihan ketua baru akan dilakukan. Yaitu putra kedua. Marong Chen. Wasiat ayah ini. Murong Yao. Kamu keras kepala. Percaya satu orang, rakyat keluh, Dacang terancam. Tidak stabil. Maka hari ini aku umumkan wasiat ketua sebelumnya akan dipilih ketua baru. Tidak bertarung. Terima surat. Tak, mohon menteri menerima surat. Mohon menteri menerima surat. Kakak, kamu ingin aku sendiri membuka wasiat ayah? Direktur, mau saya buka surat wasiat ayah sendiri? Mantan pemimpin besar menitahku. Hari ini kita akan memilih pemimpin baru. Pak Menteri, Raja akan segera naik tahta. Surat wasiat ayah ada di sini. Kakak, apalagi yang mau kamu bilang? Fang Wang Yao, waktunya turun tahta. Hingga sana ini sudah waktunya ganti menteri. Kalau Xie Ling Xiao ada di sini, dia pasti lindungi saya di depan. Rong Yao, turun tahta.
komandan, pengawal, pemimpin besar, keluarga murung kami. Bertempur setahun mendirikan negara, sudah 150 tahun, sudah melewati 3 pemimpin besar. Negara makin makmur. Sekarang seluruh negeri tunduk, seluruh dunia menghormati. Kerajaan keluarga murung mana bisa dijaga cuma oleh seorang pengawal. Mohon Panglima Agung turun tahta demi kestabilan Dachang. Mohon Panglima Agung turun tahta. Berani sekali. Pemberontak incar Panglima. Maaf terlambat. Saya Shen Yingyu, Kepala Staf Pasukan Ekspedisi. Mohon Panglima hukuman. Kepala staf, terima kasih. Kamu datang menyelamatkanku. Tidak ada salahnya. Pak Menteri, Panglima penjaga akan segera tiba. Pasukan kami bergerak dari Kamutara. Kurang dari 1 jam kami akan tiba. Kamu sudah tidak punya peluang menang. Menyerahlah. Menyerah? 30.000 pasukanku sudah siaga di Shangdu menunggu perintahku. Aku tahu, pasukan ekspedisi kalian memang pasukan elit. Kalian segelintir bisa bertahan 1 jam? Saya Shen Yingyu, Kepala Pasukan Ekspedisi. Menteri, tinggalkan kediaman jenderal. Kelihatannya kamu memang berniat melawan aku. Baiklah. Lagi pula aku belum pernah bertindak langsung. Sekarang, bahkan anak buah kecil seperti ini berani pamer kekuatan di depanku. Kapan kemampuan bertarung Chun jadi setinggi ini? Merong Chen. Kenapa? Panglima ekspedisi ternyata cuma segini saja. Menurutku, siapa lagi hari ini yang bisa menghalangiku jadi panglima besar? Pemimpin selamanya. Mundur saja kakak. Kamu tahu aku nggak akan menyakitimu. Kamu beneran mau segitu? Murung yo, aku ulangi lagi. Aku lakukan ini demi negara Dachang. Demi masa depan keluargamu. Aku kasih tahu kamu lagi. Aku lakukan ini demi bangsa Dachang. Demi masa depan Moja. Mundur saja. Sampai di sini, tidak perlu mati sia-sia demi aku. Aku rela setia pada pemimpin utama. Sampai mati. Baik. Kamu yang mati dulu. Ziling Shao. Akhirnya, kamu datang. Kepala Departemen, berhenti. Prajurit ekspedisiku sudah di depan gerbang. Jika terus begini, kamu cuma punya jalan mati. Aku? Jalan mati? Dengar. Mati kamu! Pedangku. Belum kalah. Lindungi negara. Lindungi pemimpin. Warisan abadi. Siap. Mati. Langsung aja. Terima. Bisa. Di dunia ini benar ada orang yang bisa seimbang bertarung sama Dudu? Tidak peduli lawannya siapa. Aku yakin. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kepala bagian banner-banner menyembunyikan kemampuan selama ini. Setiap jurus yang dikeluarkan tidak boleh diremehkan. Aku emang punya bakat bela diri. Kalau bukan karena kakak perempuanku nggak mau aku merebut pamornya, kamu nggak akan dapat kesempatan. Kamu terlalu percaya diri. Kamu salah. Apa maksudmu? Komandan Qian, kakakmu melarangmu ikut politik. Tapi kakakmu melawan kemauan komandan. Kamu jadi kepala bagian. Faktanya, Komandan Qian dan kakakmu. Mereka cuma ingin kamu hidup tanpa beban. Apa kamu sama sekali nggak ngerti? Hari ini, aku akan mewakili kakakmu untuk memberimu pelajaran. Dulu, waktu perang pecah di wilayah utara, saya rekomendasikanmu ke kakakmu jadi panglima besar. Pemimpin Peifa, kakakmu menolak saran dariku. Dia bilang, dia nggak mau satu-satunya keluarganya, adik laki-lakinya, kenapa-kenapa di medan perang. Kamu bohong, aku nggak percaya.
Kamu pikir kakakmu suka dengan posisinya? Sekarang, posisi yang dia tempati itu paling berat dan paling susah di dunia. Angin kencang yang harus dia hadapi. Dan pusaran masalah yang dia tanggung. Nggak bisa kita bayangkan. Karena dia kakakmu. Dia selalu melindungimu. Dia menjaga dan melindungimu dari semua masalah. Tapi dia sama sekali nggak menyangka. Adik yang dia jaga dengan hati-hati ini memberontak padanya. Aku percaya, nggak perlu bohong. Kamu bohong. Hari ini, aku akan kirim kamu ke neraka. Kirim kamu ke neraka buat bertobat. Berhenti! Pemimpin besar. Bagaimanapun juga dia adik kandungku. Aku nggak bisa tanpanya. Maaf ya, Lin Xiao, bikin kamu... Urusan keluarga pemimpin besar nggak perlu minta maaf ke Lin Xiao. Keluarga Zhong adalah dalang pemberontakan kali ini. Cui Wushuan, orang negara Dongyi, bantu pemberontakan, langsung dihukum mati dengan tembak. Pemimpin, tolong, pemimpin, ampuni aku. Menteri Mu Rongjun mengingat penyesalannya dicopot dari jabatan. Seumur hidup tidak boleh jadi pejabat atau tentara. Terima kasih Jenderal Agung atas kemurahan tidak membunuh. Merongchan. Saya pamit. Komandan Utama Utara, Xie Ling Xiao, berjasa menjaga, dianugerahi Raja Ding, dihormati tanpa nama. Masuk istana tanpa cepat, bawa pedang ke istana. Terima kasih, Jenderal. Komandan Shen Ningyu berjuang mati-matian menjaga, saya kagumi kesetiaan pada negara dan raja. Mengangkat Shen Ningyu menjadi Jenderal Penakluk Utara. Jenderal, orang Dongyi memiliki niat jahat. Mereka incarkan negara kita. Saya bersedia memimpin pasukan menyerang Dongyi, menjaga negeri, menciptakan kedamaian. Mulai hari ini, Wang Tingzin 100.000 pengawal, 50.000 ekspedisi, 100.000 pasukan Kishan, 80.000 pasukan utara serang Dongyi. Ja! Panglima Besar. Petugas pengawal khusus Jiang Suoru ingin bicara. Katakan. Mohon persetujuan Panglima Besar. Izinkan Suoru ikut berperang bersama Wang Ding. Bertarung bahu-membahu dengan Wang Ding bersama lawan musuh. Baik, aku angkat Jiang Suoru sebagai staf pusat. Ikut Wang Ding bertempur. Terima kasih, Panglima Besar. Wang Ding, kali ini kamu repot lagi ya. Saya tidak akan mengecewakan harapan Panglima Besar. Prajurit sekalian, ikuti aku! Kabar Ling Xiao dan Shiro bagaimana? Sudah 4 tahun berlalu. Nenek, kamu nggak usah terlalu khawatir. Beberapa hari lalu, Panglima kirim orang bawa kabar. Ling Xiao dan Shiro baru saja menang besar di garis depan. Mereka bahkan menyerbu langsung ke ibu kota Jepang. Haha. Bu, tenang aja. Kakak hebat, pasti aman. Iya, aku tahu. Tapi tetap saja khawatir. Soalnya perang itu nggak kenal belas kasihan. Siapa? Orang Panglima Besar bawa kabar. Biar aku buka pintu. Kamu akhirnya pulang. Syukurlah, nggak luka. Apa yang kamu ngomong? Kakakmu mana mungkin cedera? Iya dong, kakakmu itu jago banget. Nggak ada yang bisa ngalahin, masa bisa cedera? Kakak ipar. Sekarang aku dewasa. Ma, cepat masuk. Ayo masuk dulu. Kita bicara di dalam. Senang kamu pulang. Kak, kakak pulang kali ini? Ayo tentuin soal sama kakak ipar.
Bu, kami pulang kali ini memang mau menentukan pertunangannya. Kalian nggak tahu, di medan perang itu untung ada Xiaoru. Di saat-saat genting, dia selalu berjasa. Bantu aku tenangin Dongyi. Kakak ipar sehebat itu, Kak. Ceritain dong. Cinger, jangan percaya omongan kakakmu. Semua itu berkat Ling Xiao. Dia pimpin 50 RB pasukan kepung 100 RB, tentara musuh dari belakang. Dibantu General Shen habisin 200.000 pasukan lawan. Baru deh wilayah kita jadi aman. Udah deh, kalian berdua jangan merendah terus. Pahlawan Xie, kalian kebanggaan keluarga kita? Keluarga Xie memang diberkati leluhur. Bisa bikin kalian pulang dengan selamat. Oke, kalau kalian berdua semuanya sudah dipikirkan. Jadi, kita putuskan saja ya. Zoro juga tumbuh besar di depan kita. Kita ini sudah seperti orang tua kamu. Nah, kamu setuju kan? Semuanya terserah paman. Masih panggil paman? Papa. Ya. Mama? Ya. Jadi, biar papa dan mama yang tentuin harinya ya. Selamat! Ayo, kita hormat buat para orang tua. Hari ini kita minum sampai puas. Aduh. Paman, kamu kuat minum. Salam hormat, Dato' Ling. Salam hormat, Dato' Ling. Hari ini saya datang untuk menghadiri pernikahan Ling Xiao dan Xu Er. Ling Xiao juga mengundang saya sebagai saksi pernikahan. Kalian semua jangan sungkan. Pakaikan selendang Phoenix pada Jenderal Jiang. Dato' Ling, ini terlalu berharga. Ini adalah hadiah yang layak kalian berdua terima. Wah, selendang Phoenix dari Dato' Ling sendiri. Aduh, kehormatan besar. Selendang Phoenix biasanya hanya dipakai saat pernikahan raja. Raja Ding, pilar utama Dajang. Hormat, ini pantas dapat. Mari, kalian berdua. Salam hormat pada langit dan bumi. Sembah yang kedua kepada orang tua. Suami istri saling bersujud. Sebagai pemimpin besar mewakili rakyat, terima kasih telah menjaga negara kita. Pemimpin Agung, jangan begitu. Ini wakili rakyat Dajang bagi kalian berdua. Kalian, kalau saya nggak boleh bersujud. Takutnya seluruh rakyat juga nggak akan setuju. Terima kasih kalian berdua sudah melindungi Dajang. Terima kasih. Kalian berdua sudah melindungi Dajang. Terima kasih kalian berdua sudah melindungi Dajang. Kakak benar-benar pahlawan hebat. Blah, Ling Xiao. Hal paling membanggakan dalam hidupku adalah punya kamu bersama ibumu. Coba. Ibu akhirnya melihat kamu menikah. Dulu aku memang berpikiran sempit, bukan kamu. Joro, masa lalu jangan dibicarakan lagi. Mulai hari ini, mulai saat ini. Aku akan selalu di sampingmu, selalu menemanimu, sama seperti kamu yang selalu mendampingiku di medan perang. Mai, aku juga begitu. Kak, Mbak Ipar, ngobrol lama. Apa waktunya minum wine pernikahan? Ling Xiao, Zhu Rou. Ayo minum. Semua lagi nunggu nih, ya kan? Ya.
Raja Ding, minum. Kami dari pasukan ekspedisi besar. Kalau kamu nggak minum, nggak enak nanti laporannya. Minum satu, kalian emang jago ribut ya. Minum satu, minum satu, minum satu, minum satu. Minum pensulang, minum pensulang, minum satu. Beruan ke... Mulai hari ini, kamu jadi istriku. Oke, upacara selesai. Bawa ke kamar pengantin. Pengantin ciuman, cium. Cium pengantin. Cium pengantin. Satu kali. Cium donggi, cium donggi. cium donggi. cium donggi, 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 cium donggi. Oh. Kali ini kita dapat besar. Gadis kecil ini pasti laku mahal di luar sana. Udah, pembelinya mengejar dua barang ini. Apa tuh? Siapa? Mau mati ya? Berani jual orang di Dajang. Cari mati. Berani jual orang di wilayah Dajang. Cari mati. Langsung cuma pingsan. 10 di sekitar sini nggak ada rumah sama sekali. Sifu, benarkah Xie Ling Xiao sehebat itu? Siapa yang lebih hebat? Anda atau dia? Jangan banyak bicara. Cepat lanjut latihan. Ngerti. Kalah.